Di video kali ini kita mau lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja ya. Karena semalam embargo Sony Alpha 6700 sudah diangkat dan setelah aku kebanyakan nonton video review dan video-video hands-on-nya ini, aku mau memberikan sedikit pendapat tentang Sony Alpha 6700 dari perspektif pengguna Sony FX30. Jadi itu konteksnya ya, dari perspektif pengguna Sony FX30 based on video review dan hands-on yang udah ada ini. Jadi kita mau nilai mana yang lebih worth it buat dibeli. Apakah Sony FX30 ini bakal jadi nggak worth it lagi setelah nanti Sony Alpha 6700 ini keluar. Karena mereka nih agak cukup sangat mirip. Jadi buat yang lagi nimbang-nimbang beli, anggaplah ini satu perspektif ekstra. Sama maaf kalau ada salah atau ngomongnya agak belibet karena ini nggak di script sama sekali, cuman aku tulis beberapa poin-poin yang penting aja menurutku. Pertama-tama kita lihat dulu highlight 6700 ini. Jadi kalau kita lihat, dia ini nge-share sensor yang sama Sony FX30, tapi dengan style body yang beda. Dia ini bodinya lebih mirip sama Sony Alpha 6600, tapi lebih upgrade gitu. Dan ini jadi kamera dengan style Alpha 6000-annya Sony pertama dengan vari-angle screen atau flippy screen. Dan dia ini juga menawarkan grip yang lebih enak daripada Alpha 6600 karena dia lebih gede. Tapi dia ini beratnya lebih enteng, sekitar 10 graman lebih enteng daripada 6600. Secara foto dia juga lebih capable daripada Sony FX30. Dia bisa foto 11 frame per second. Foto tuh bilangnya frame per second juga gak sih? Pokoknya dalam 1 detik dia bisa ngefoto 11 kali. Dia juga punya mechanical shutter. Fotonya ini ada lossless compression tapi gak ada uncompressed RAW. Dia juga udah pakai sistem menu Sony yang baru yang menurutku jauh lebih intuitif daripada menu Sony yang lama. Fitur-fitur baru yang lain juga didapetin kayak focus breathing compensation, active steady shot. Tapi di sini nggak dapet dynamic active stabilization yang kayak ada di Sony ZV-E1 ya. Si 6700 juga bisa nge-display LED, dia bisa taruh LED kita sendiri. Pas kita ngepakai rekam 4K di 120 frame per second, dia juga nggak overheat sampai sekitar 18-20 menit yang cukup banget gak sih? Siapa yang mau ngerekam 100-120 frame per second gitu sampai 20 menit gitu kan? Terus karena ini menge-share sensor yang sama dengan FX30, harusnya walaupun nggak disebut secara resmi, dia juga punya dual native ISO. Jadi kurang lebih hasil gambarnya sama dengan Sony FX30, tapi punya kemampuan foto yang lebih daripada Sony FX30. Jadi kurang lebih itu highlight speknya yang buat pengen tahu spek lengkap suatu kamera, tinggal nonton video dari Gerald Andan. Tapi sekarang kita coba bandingin sama Sony FX30 dengan lebih detail. Pro dari si Sony Alpha 6700 ini dibandingin sama Sony FX30, dia punya viewfinder. Sony FX30 nggak ada. Berikutnya mungkin kelihatan dari desainnya ya, tapi dia ini emang didesain lebih ke foto video hybrid daripada FX30 yang fokus di video doang. Secara foto juga lebih capable, bisa 11 frame per second. Terus dia ada mechanical shutter tadi ya, yang berarti kemungkinan dia bakal ada bending-bending itu lebih sedikit. Dia juga dapat chip terbaru dari Sony yang ada sistem AI tracking yang kayak bisa nge-crop in kamera, terus kayak seakan-akan ngikutin orang yang gerak-gerak gitu-gitu. Ini udah ada. Terus ini kalau nggak salah face detection point-nya juga lebih gede dibandingin seri 6000-an sebelumnya yang dari 400-an naik jadi 759 face detection point. Yang sejujurnya kayaknya sih menurut aku nggak bakal terlalu berasa ya, karena udah dari beberapa generasi sebelumnya autofocus Sony juga rasanya sih udah bagus banget ya. Jadi nggak tahu ini sesuatu yang bakal berasa atau enggak, tapi ya upgrade kita mah terima aja ya. Lalu kamera ini juga bakal nge-support full touchscreen. Kita bisa ganti setting kamera, white balance, dan lain-lainnya semua tuh bisa pakai full touchscreen itu. Jadi mungkin ini bakal jadi transisinya lebih gampang buat yang sebelumnya nge-shoot pakai HP di mana semuanya tuh pakai full touchscreen gitu ya. Lalu juga ada dial untuk ganti dari mode foto ke mode video dengan cepet dan ke save settingnya masing-masing. Jadi pas kita ganti itu settingnya nggak ke bawah. Terus sama kayak di Sony ZV-E1, ketika kita pakai clear image zoom-nya, kita tuh nggak dapat minus apa-apa. Biasa di kamera Sony sebelumnya tuh ketika kita pakai clear image zoom, kemampuan autofocusnya tuh agak berkurang. Di sini kita bisa pakai clear image zoom tanpa minus apa-apa. Itu sekilas kelebihannya dibandingin sama Sony FX30. Sekarang kita masuk ke kekurangannya dibandingin Sony FX30. Sebenarnya daripada dibilang kekurangan, lebih pas kalau kita bilang ini kelebihan Sony FX30 dibandingin sama Sony 6700 ini ya. Yang pertama, Sony FX30 punya overheating management yang lebih baik karena dia literally ada fan di badannya gitu kan. Jadi kita nggak bakal perlu takut sama overheat atau gimana pun selama kita pakai kamera Sony FX30 ini. Dia juga lebih banyak physical buttonnya dibandingin sama 6700. Salah satu yang jadi favorit aku ada buttonnya di bagian depan sini yang bisa kita pakai untuk mulai recording. Nah ini membantu banget pas kita lagi dipakai di mode vertikal, nekannya lebih gampang, ataupun tangan kanan kita lagi ada di top handle dan kita bisa pakai tangan kiri kita untuk mulai record. Kalau nggak kita harus begini kan. Ataupun pas kita lagi ada di depan gini untuk mulai atau stop recording, gampang banget. Selain gampang untuk mulai dan stopnya juga di kamera ini tuh ada tail light. Jadi pas kita tekan recording kita ada merah-merah yang nyala di layarnya dan di body kameranya juga. Jadi kita tahu kita udah mulai recording, dan ketika udah mulai recording kita juga tahu ini masih recording atau udah enggak. Lalu ada fitur Cine AI juga yang nggak ada di 6700. Ini fitur yang ada di kamera yang dianggap Sony termasuk sama cinema lainnya ya. 6700 juga cuma ada satu SD card slot dan nggak support CF Express Type A. Sedangkan di Sony FX30 dia support 2 SD card dan dua-duanya ini support Sony CF Express Type A. Jadi kita bisa pakai SD card ataupun bisa pakai CF Express Type A. Dua-duanya bisa. Perbedaan berikutnya ada di HDMI portnya. FX30 udah support full HDMI, sedangkan di Sony Alpha 6700 dia pakai micro HDMI. Dan sebenarnya nggak ada masalah micro HDMI.
cuman rasanya itu sambungan yang kurang kokoh aja ya kalau dibandingin sama Full HDMI. Lalu karena Sony FX30 ini based on cageless design, dia ini banyak mounting pointnya di sekeliling bodinya yang aku pakai untuk naruh arca swiss plate di samping, jadi gampang banget kalau mau ditaruh secara vertikal, nggak perlu dipasangin L plate ataupun cage gitu. Lalu di bagian kanan atasnya FX30 ini juga ada zoom rocker ya namanya kalau nggak salah. Itu ketika dipasangin sama lensa Sony yang power zoom, kita bisa pakai untuk zoom in atau zoom out tanpa menyentuh lensanya. Jadi smooth gitu zoom in zoom outnya. Tapi kalau pas lagi nggak pakai lensa yang power zoom, itu bisa dipakai juga untuk clear image zoom. Jadi bisa zoom in zoom out di clear image zoom juga dengan lebih mulus. Yang nggak ada lagi di 6700 itu joysticknya. Ini cara yang lebih nyaman menurutku ya untuk ganti titik autofocusnya dibandingin sama pakai pad yang ada di 6700 itu. Lalu kamera ini juga support DCI 4K. Ya simpelnya kalau buat kita yang ngerekam di 25 frame per second ya ini bedanya cuman kita bisa ngerekam lebih lebar sekitar 4096 x 2160 kalau nggak salah. Jadi ini beneran 4K, bukan kayak 3840 x 2160 itu kan sebenarnya pembulatan aja 4K-nya ya. Sony FX30 juga support raw recording ketika dia sambungin sama external recorder kayak Atomos Ninja V misalnya. Jadi kurang lebih itu secara singkat kelebihan masing-masing Sony FX30 dan Sony 6700. Sebelum kita ngomongin mana yang lebih worth it, Sony 6700 ini bakal di launching dengan harga 1.359 US dollar dan mulai shipping di awal Agustus. Ini kalau nggak salah harganya tuh sama kayak Alpha 6600 deh pas di awal launching. Terus kalau kita bandingin sama Sony FX30, dia tuh waktu awal launching ada di 1.799 USD. Pas di rupiah itu sekitar 27.999 alias ya 28 juta lah ya. Nah kalau kita jadiin itu patokan, berarti si Sony Alpha 6700 ini kayaknya bakal launching nanti di harga 21.999 alias 22 juta. Tapi ini tuh tebakan aja ya, karena belum keluar harganya secara resmi di sini. PO juga belum bisa kayaknya. Jadi kalau kita ngeliat sekilas, based on harga dan speknya tadi, bisa kita lihat kedua kamera ini di satu sisi tuh menawarkan banyak banget kesamaan. Tapi di satu sisi kayaknya buat market yang berbeda juga. Buat yang sekarang lagi nyari atau memang udah pakai kamera APS-nya Sony buat moto-moto, terus lagi pengen upgrade, ya ini jawaban dari Sony. Karena secara simpel kan bisa dibilang ini sebenarnya Sony 6600 yang badannya di-upgrade dikit dengan kualitas gambar Sony FX30. Dengan stabilization yang lebih bagus juga kan daripada Sony Alpha 6600. Sejujurnya ini upgrade yang udah kelamaan gak didapat sama para Sony APS-C user. Yang akhirnya didapetin juga lewat kamera ini. Dan menurutku ini kamera yang cukup penting juga ya, karena aku rasa agak mirip sama kasus Sony A7C kemarin. Dimana Sony itu berhasil menaruh teknologi-teknologi mutakhirnya dia itu di badan yang lebih kecil. Yang merupakan salah satu tanda kemajuan teknologi. Yang biasanya kan ditandai dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama, speknya makin canggih dan makin gede. Yang kedua, dengan spek yang sama itu bisa dibungkus dengan casing yang lebih kecil. Ya ini contoh dari case kedua itu. Dimana Sony bisa menaruh teknologi-teknologi mutakhirnya tadi di badan yang jauh lebih kecil ini. Badan Sony APS-C. Overall sebenarnya kalau kita ngelihat speknya ini ya, orang yang ngambil 6700 ini juga nggak bakal nyesel sih sama hasil yang didapetin. Kayaknya sih bakal puas. Tapi buat yang mainly nge-shoot video, aku tetap lebih ngerekomen Sony FX30. Karena ini pilihan yang lebih baik menurutku ya. Buat aku sendiri, beberapa faktor yang bikin aku tetap lebih condong ke FX30 nih ada beberapa. Yang pertama, Cine AI. Buat yang pernah nge-shoot Cine AI mungkin bakal sependapat ya. Ya mungkin juga enggak sih. Tapi intinya Cine AI ini bikin ngedapetin exposure yang pas nge-shoot S-Log 3 tuh jadi lebih nyaman banget lah menurutku ya. Apalagi kalau kita bandingin sama expose to the right, pakai Zebra dan lain-lain. Sekali lagi bukan yang nggak bisa, tapi ini cara yang lebih nyaman aja menurutku. Lalu physical buttonnya juga, pengoperasian kamera menurutku tuh juga jauh lebih gampang dan cepet dan nyaman juga sih. Karena tombol-tombol fisik ekstra yang ada di bodinya ini. Jadi mau ganti white balance tinggal tekan tombol, mau ganti ini tinggal tekan tombol. Itu jauh lebih cepet dan nyaman ya dibandingin sama mesti ke menu, pilih ganti. Itu agak dibilang ribet enggak, tapi lebih ribet lah daripada cuma tekan satu tombol untuk ganti ya kan. Lalu jangan salah sangka juga Sony FX30 ini juga bisa foto dan hasilnya ya bakal sama Sony Alpha 6700 ini. Cuman memang terbatas banget. Kita cuma bisa pakai ini di single shot dan cuman bisa di 1 frame per second kalau nggak salah. Jadi ya kalau cuma buat nge-shoot thumbnail begini atau buat nge-shoot portrait yang santai-santai gitu ya oke lah. Yang terakhir, profesional. Untuk yang berencana melakukan shoot secara profesional, di sini maksud gue profesional itu kayak pengen melakukan video shoot atau production yang untuk klien gitu ya. FX30 ini jelas aku lebih rekomen karena memang diciptakan untuk tujuan tersebut. Mulai dari nggak perlu takut overheat, full size HDMI. Ya sebenarnya micro HDMI itu nggak ada masalah sih, cuman rasanya bukan opsi yang paling kokoh aja, apalagi kalau dibandingin sama full size HDMI. Lalu dual SD cardnya, LCD yang lebih bagus, Cine AI. Ya jadi intinya ketika nge-shoot video menurutku Sony FX30 ini bakal memberikan user experience yang lebih mantep lah. Tapi ya berarti sebaliknya juga berlaku. Ketika dipakai foto, Sony Alpha 6700 bakal memberikan user experience yang lebih nyaman. Secara hasil gambar ya berarti harusnya ini bakal sama persis. Jadi kalau buat yang memang suka badan seri Alpha 6000-annya Sony, mungkin emang pengen jadinya yang compact gitu ya. Dipakai juga paling telanjang aja gini, gak dikasih rig apa-apa. Kayaknya sih ya bakal puas lah sama Alpha 6700 ini yang memang lebih foto video hybrid gitu ya kameranya. Ya poin-poin barusan itu nggak semua poin yang ada sih, tapi ya secara gampang milihnya aja lah menurutku. Wajar sih kalau agak membingungkan milihnya
butuhnya ya. Soalnya menurutku Sony tuh beneran gak motong apa-apa gitu. Beneran semua teknologi itu dikasih terus gitu setiap dia ngeluarin kamera yang baru. Apalagi Sony FX30 kalau kita lihat nih udah turun harga nih sekarang. Sekarang kita bisa dapet di harga sekitar 26,5 juta. Malah kayaknya aku pernah ngecek dia tuh turun sampai 25 juta. Bikin selisih harganya makin dikit nggak tuh? Makin bingung kan? Jadi silahkan berbingung-bingung. Aku pribadi bakal stay di Sony FX30 karena memang ya mainly nge-shoot video doang. Foto ya adalah dikit, tapi paling buat thumbnail doang. Itu pun kadang-kadang lupa. Jadi cuma screen grab dari timeline. Contohnya tidak baik ya. Ya intinya fitur yang ada di Alpha 6700 dan nggak ada di FX30, nggak ada yang bikin aku ngiler dan merasa aduh harus pindah nih. Kurang lebih simpel gitu. Itu aja video kali ini. Bye.